Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan pembahasan hukum perusahaan. Ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Ya. Secara khusus Badan Usaha PT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 ya, Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebenarnya undang-undang ini sudah pernah sebelumnya sudah ada ya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 yang merupakan undang-undang yang pertama kali sejak berlakunya undang-undang kolonial, yaitu sebelumnya diatur dalam KUH Dagang pasal 36 sampai dengan pasal 56. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 1, maka aturan kolonial ini, warisan kolonial Belanda ini tidak digunakan lagi. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi Undang-Undang Nomor 1 juga sudah tidak digunakan. Yang kita gunakan terkait dengan PT itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya. Ini antara lain. Jadi dulunya memang untuk mencari aturan tentang PT hanya kita bisa melihat dalam beberapa pasal di KUH Dagang, ya, warisan kolonial Belanda. Nah, kemudian istilah perseroan terbatas ini dulunya juga dikenal dengan beberapa nama, tapi ini nama asing dari Belanda dan dikenal dengan nama Namdalsvennootschap. Kemudian istilah lainnya adalah corporate limited dan dalam bahasa Malaysia disebut Serikat Dagang Benhar. Ya. Kata perseroan sendiri sebenarnya bermakna dari kata dasar sero yang artinya saham, sedangkan kata terbatas itu berasal dari makna tanggung jawab pemegang sahamnya hanya terbatas pada modal yang disetorkannya gitu. Ya. Jadi masih ingat pembahasan tentang CV di mana salah satu sekutunya terutama sekutu pasif itu hanya bertanggung jawab pada setoran yang diserahkan ke dalam CV sebagai modal ya. Nah, kira-kira seperti itu tanggung jawabnya juga pemegang saham di PT. Jadi hanya sebatas nilai sahamnya saja. Jika terjadi kerugian, maka sisanya itu ditanggung oleh perseroan. Ya. Kemudian secara definisi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1, PT itu diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang. Yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. PT sebagai badan hukum tentunya dia dipersamakan dengan manusia. Dan kita tahu manusia itu adalah subjek hukum, ya. Jadi subjek hukum itu sebenarnya ada dua secara teori, yaitu selain orang atau manusia, maka yang disebut juga adalah badan hukum. Nah, dari sisi perusahaan badan hukum itu ada tiga, ada PT, ada koperasi, dan ada yayasan. Jadi PT menjadi subjek hukum karena dia memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban sejak dia lahir dan akan hilang sendirinya ketika dia meninggal dunia. PT juga begitu, memiliki hak dan kewajiban sejak didirikan dan akan hilang juga dengan sendirinya ketika PT dibubarkan.
PT memiliki kedudukan mandiri sebagai persona standi individuo di mana PT tidak bergantung pada pemegang sahamnya, ya. Dalam PT hanya organnya saja yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan perusahaan. Organ yang dimaksud di sini ada 3. Yang pertama adalah RUPS, yang kedua adalah direksi, dan yang ketiga adalah komisaris. Ya. Berarti ini bermakna bahwa PT dapat melakukan perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia, dapat memiliki kekayaan seperti layaknya seorang manusia, dan juga bisa memiliki utang. Dan di situ semua tindakan PT itu diwakili oleh melalui perantaranya dengan melibatkan pengurus-pengurusnya. Ya. Nah, sebenarnya pada hakikatnya badan hukum itu bukanlah seorang manusia, tetapi dia dianggap oleh hukum memiliki kehendak seperti layaknya manusia. Ini dikenal dalam hukum disebut dengan teori fiksi. Ya. Jadi teori fiksi ini adalah teori yang menganggap sesuatu itu sebagaimana tujuan dia dianggapnya seperti apa. Jadi kalau PT di sini karena dianggap sama dengan manusia, maka dia dipersamakan sebagai subjek hukum. Ya. Jadi diakui hukum sebagaimana layaknya manusia. Jadi dia semua perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, maka pertanggungjawabannya jika terjadi masalah di kemudian hari itu semua terletak pada seluruh harta PT, gitu ya, dengan semua harta benda yang dimiliki perseroan. Kemudian dari sisi badan hukum sendiri, PT itu memiliki 4 unsur, ya. Jadi persyaratan badan hukumnya, pertama organisasinya teratur, yang kedua PT memiliki harta sendiri, kemudian melakukan hubungan hukum sendiri, dan memiliki tujuan sendiri. Sebenarnya ini kalau kita memahami secara teori bahwa badan hukum sendiri menurut beberapa pakar, ya, tidak lain adalah sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan badan hukum adalah suatu bentuk personifikasi, penjelmaan, ya, kayak tadi yang saya jelaskan, penjelmaan sebagai manusia. Kemudian Profesor Subekti mengatakan bahwa badan hukum adalah badan atau perkumpulan orang yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti layaknya manusia, memiliki harta kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim misalnya. Profesor Sumitro mengatakan badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki harta dan kewajiban seperti layaknya orang pribadi. Profesor Sri Sudewi mengatakan manusia adalah badan pribadi, sedang badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan. Kemudian ciri badan hukum ada 6, ya. Di sini ada perkumpulan, dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta, mempunyai pengurus, punya hak dan kewajiban, dan PT dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Nah, dari situ kita lanjut bahwa unsur-unsur PT ada 5, ya. Jadi mau dia berbentuk badan hukum yang merupakan perkumpulan modal, didirikan atas dasar perjanjian, jadi minimal 2 orang, ya, melakukan kegiatan usaha, modalnya terdiri dari saham-saham, kemudian memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, untuk mendirikan PT ini ada persyaratan materialnya, ya. Harus ada diawali dengan perjanjian, kemudian ada pembuatan akta autentik di hadapan notaris, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 40 disyaratkan modalnya minimal 50 juta dan adanya pengambilan saham ketika dia didirikan minimal oleh 2 orang yang menjadi pendirinya, ya. Nah, prosedurnya yang pertama tentunya karena dia adalah perjanjian, maka minimal ada kesepakatan antara 2 orang atau bisa lebih. Kemudian kesepakatan itu dituangkan dalam akta notaris. Inilah yang kita sebut dengan akta pendirian. Kemudian
Di dalam akta nanti memuat anggaran dasar dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan terkait dengan status identitas dari perseroan. Dan semua ini dilakukan di depan notaris. Ya. Setelah itu diajukanlah permohonan pengajuan nama dulu, ya, dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Ya. Pengajuan nama ini penting karena PT tidak boleh menyerupai nama PT yang lain yang sudah terdaftar dan sudah resmi sebagai perseroan. Tidak boleh menyerupai atau menggunakan nama yang sama dengan milik PT orang lain gitu ya. Jadi tidak bisa, harus yang benar-benar berbeda dan belum pernah ada samanya gitu. Kemudian setelah itu bisa dilakukan secara online ya. Ini juga difasilitasi oleh ini dalam waktu tertentu 60 hari, maka semua ini akan mendapatkan persetujuan dari menteri. Kalau misalnya tidak ada, maka diberi waktu paling lambat 30 hari, boleh mengajukan keberatan, dan seterusnya. Kemudian menteri pada akhirnya menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum yang ditandatangani secara elektronik. Ya. Setelah itu dilakukan pendaftaran oleh pemilik PT di daftar perusahaan, kemudian dilakukan bersamaan dengan tanggal keputusan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Kehakiman, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian berikutnya lagi adalah dilakukan pengumuman dalam Berita Negara RI, ya. Ini juga dilakukan di level kementerian, ya, Kementerian Kehakiman. Nah, setelah status badan hukumnya telah diperoleh, maka hakikat dari pendirian perseroan terbatas itu sudah selesai. Makanya seringkali ada yang bertanya, karena PT ini sebenarnya walaupun badan hukumnya agak lama diproses, ya bisa saja dia sudah menjalankan kegiatan, tidak masalah. Cuma harus hati-hati ketika terjadi kerugian, maka dia dipersamakan seperti perusahaan lain yang tidak berbadan hukum. Ya. Kalau dia merugi, padahal status badan hukumnya belum selesai. Nah, ini juga risiko yang bisa timbul dalam perseroan terbatas. Nah, kemudian berikutnya adalah modal. Modal PT ini ada 3, ada disebut modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Sebenarnya tiga ini adalah satu, yaitu modal dasar yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu minimal 50 juta. Cuman ketika pertama kali didirikan sebelum berbadan hukum, itu diwajibkan sudah memasukkan modal yang kita sebut modal ditempatkan, itu paling sedikit 25% dari 50 juta ketika akan mendirikan PT. Karena nanti ketika kita ke notaris, maka notaris mensyaratkan sudah ada rekening terpisah atas nama PT yang diisi dengan dana paling sedikit itu tadi di awal 25% dari total 50 juta tadi. Nah, nanti setelah proses badan hukumnya selesai, maka pengurus wajib menyetorkan, menggenapkan menjadi 50 juta. Nah, itulah yang disebut modal disetor. Jadi kalau ingin tahu rumusnya adalah modal dasar sama dengan modal ditempatkan ditambah modal yang disetorkan senilai 50 juta. Nah, itulah modal dasar yang disebut dalam undang-undang PT. Ya. Hakikatnya sebenarnya modal dasar ini adalah jaminan kepada pihak ketiga dalam rangka kegiatan PT setelah dia beroperasi sebagai bentuk tanggung jawab ketika ada yang dirugikan, maka dia harus membayar utangnya dengan menggunakan modal yang tadi kita sebutkan senilai 50 juta itu tadi. Ya. Kemudian ya ini tadi saya bilang jadi modal dasarnya paling sedikit 50 juta itu diatur dalam pasal 32 ayat 1 ya.
dan ayat 2. Nah, paling sedikit 25% dari modal harus sudah ditempatkan dan disetor penuh, kemudian nanti modal yang ditempatkan di sana itu dibuktikan dengan bukti penyetoran. Nah, ini juga modalnya bisa dalam bentuk uang dan barang ya, yang penting bisa dinilai dengan uang. Misalnya rumah, tanah, kendaraan, dan sebagainya ya, sebagai penyertaan modal. Nah, semua modal yang telah disetorkan ke dalam perseroan itu nanti dia akan dinilai sebagai saham ya. Jadi perseroan akan menerbitkan surat saham yang di dalamnya berisi nilai nominal sesuai dengan modal yang telah disetorkan dalam perseroan terbatas. Apabila saham tadi diberikan dalam bentuk selain uang, maka itu harus ditentukan nilainya, nilai yang wajar, ya, sesuai dengan harga pasar oleh ahli yang terafiliasi dengan perseroan. Ada namanya appraisal ya, yang juru taksir. Ya. Nah, jadi kalau dia berbentuk benda yang tidak bergerak ya, seperti tanah atau bangunan, maka harus diumumkan dalam jangka waktu 14 hari sejak aktanya ditandatangani. Tujuannya sebenarnya untuk memastikan bahwa setoran itu tidak bermasalah. Nah, dalam praktik di pasar modal, penyetoran saham dilakukan dengan cara uang tunai, bisa juga konversi hutang, pemegang saham, bisa juga kapitalisasi saham yang ditahan, ada surplus hasil aktiva tetap, termasuk saham perusahaan lain, ya, dan harta tetap seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Jadi banyak macamnya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya yang poin-poin pentingnya. Ya. Nah, ini ada istilah pembelian kembali saham ya. Kemudian apalagi ini ya masih terkait dengan saham ya. Kita pindah ke poin berikutnya saja yang ini banyak sekali bahannya sehingga tidak semua kita jelaskan. Iya. Saya ingin masuk ke organnya dulu ya. Kita sudah bahas tentang modalnya. Ini penjelasan tentang modal tadi ya. Nah, jadi secara teknis ini PT ini cukup ribet ya dibanding bentuk perusahaan yang lain. Tapi dari segi amannya mungkin PT ini lebih aman lah. Kenapa? Karena ada ketegasan di dalam pengelolaan harta yang lebih jelas, di mana harta dari perseroan itu betul-betul dipisahkan dengan harta dari milik pengurusnya ya. Beda dengan usaha dagang, matshop, beda dengan firma, beda dengan CV, di mana harta pribadi bisa menjadi tanggungan jika terjadi masalah di kemudian hari. Kalau di PT modal ini benar-benar murni milik PT dan sudah dibuat dalam bentuk saham. Jadi kalau ada masalah ya sebatas itu saja, yang harta pribadi pengurusnya tidak lagi menjadi jaminan untuk pembayaran utang jika terjadi masalah di kemudian hari. Ya. Ini tadi ya, jadi saham ya. Jadi ketentuan saham. Jadi di dalam bentuk perusahaan yang kita pelajari hanya perseroan terbatas lah ya, menggunakan istilah saham dalam modalnya ya. Memberikan saham ini tentunya sangat spesifik karena dia memiliki banyak fungsi ya.
Fungsi yang pertama, saham itu adalah bukti kepemilikan. Jadi siapa yang memiliki saham, dialah juga ikut memiliki perusahaan. Yang kedua adalah tanda keanggotaan. Jadi saham itu menunjukkan bahwa kita adalah anggota dari salah sebuah perseroan terbatas yang mana di dalamnya kita punya saham. Yang ketiga, saham itu adalah surat berharga, artinya bisa dijadikan sebagai alat bayar ya, alat tukar ya, sebagaimana surat-surat berharga lainnya seperti cek, ya, wesel, bilet giro, dan lain-lain. Yang terakhir, saham itu juga adalah surat suara. Jadi siapa yang memiliki satu lembar saham, maka dia memiliki satu suara. Artinya semakin banyak saham yang kita miliki, maka kita sebenarnya sangat menentukan kepemilikan saham itu. Siapa yang memiliki saham lebih dari setengah dari total saham yang ada, maka sesungguhnya dialah pemilik perseroan. Nah, di sini ada hak pemegang saham menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen, dan hak-hak lain yang diatur berdasarkan undang-undang. Nah, itu ya. Apakah saham bisa dimiliki lebih dari satu orang? Jawabannya bisa ya. Jadi bisa satu saham dimiliki lebih dari satu orang. Cuma dua orang atau lebih itu harus menunjuk siapa yang mewakili secara bersama-sama ketika saham itu akan digunakan. Ya. Jadi tidak mungkin semuanya datang bersamaan. Gitu. Jadi klasifikasi saham ya, kita lewatin saja. Ya ini masih panjang ini ya. Kita pecahan nilai nominal, pemindahan saham, gade dan fidusia, perlindungan saham, dividen. Ya, jadi dividen ini adalah pembagian dari saham yang mana ini juga menjadi bagian yang paling ditunggu oleh pemegang saham. Ya. Jadi setiap tahun ketika PT mendapatkan keuntungan, maka dia wajib membagikan dividen. Ya. Jadi hasil keuntungan PT di akhir tahun yang biasanya diberikan ketika dilaksanakan rapat umum pemegang saham. Ya. Ya, tentunya semakin besar laba perseroan, maka biasanya besar juga dividen yang akan diterima. Ya. Jadi nanti ya memang sih tidak semua keuntungan itu dibagikan ya dalam bentuk dividen, karena ada juga cadangan modal ya, ada juga bagian-bagian lain, tapi di dalam komponen laba itulah ada juga sebagian dibagi dalam bentuk dividen, keuntungan dari perseroan ya. Ya, ini ketentuannya. Oke, kemudian berikutnya kita lanjut lagi ya. Ini masih lanjutan dari penjelasan. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 40 juga diatur tentang CSR ya. Singkatan dari Corporate Social Responsibility. Nah, jadi PT punya kewajiban berdasarkan perintah undang-undang untuk bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Jadi kewajiban ini dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ya. Kalau tidak, maka akan ada sanksi yang dikenakan berdasarkan undang-undang. Ya. Contohnya misalnya PT ikut bertanggung jawab mengelola lingkungan di sekitar perseroan terbatas dengan menganggarkan anggaran sesuai dengan ketentuan ya untuk ikut menjaga lingkungan alam, atau juga mungkin membina masyarakat di sekitarnya dengan melakukan pembinaan secara ekonomi ya, terlibat menjadi bapak angkat untuk membantu pengusaha kecil dan
ekonomi lemah, ya. Kemudian yang lain-lain, ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, yang berikut adalah, ini juga penting, adalah organnya. Tadi 3 ya. Jadi ada rapat umum pemegang saham, ada direksi, dan dewan komisaris. Poin penting dalam rapat umum pemegang saham ini adalah RUPS itu memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ yang lain. Ya. Contohnya salah satunya adalah mengangkat dan memberhentikan direksi. Ya. Itu hanya bisa dilakukan di dalam RUPS. Nah, kemudian yang lain juga hanya RUPS yang bisa menetapkan pembubaran perseroan terbatas. Ya. Dan banyak lagi wewenang-wewenang yang hanya RUPS yang diberi wewenang untuk melakukan itu. Ini biasa kita sebut dengan istilah wewenang eksklusif, ya, di mana hanya RUPS yang bisa menjalankannya. Nah, di dalam RUPS sesungguhnya dia adalah rapat umum, ya, jadi kegiatan di mana dihadirkan seluruh komponen PT. Pemegang saham di dalam RUPS di sini berhak memperoleh informasi terkait dengan perseroan dari direksi dan dewan komisaris, ya, terkait dengan agenda rapat, ya, yang tentunya tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Kemudian RUPS juga tidak berhak mengambil keputusan kecuali seluruh pemegang saham hadir. Makanya nanti di dalam RUPS ini ada ketentuan quorum, ya, di mana baru bisa dijalankan ketika nilai-nilai dari total pemegang saham itu yang ditentukan, forumnya itu sudah hadir, termasuk pihak-pihak yang mewakili pemegang saham, gitu ya. Nah, kemudian keputusannya harus disetujui secara bulat, ya. Artinya dengan persetujuan ini. Itu ada hitungan-hitungannya. Nah, RUPS sebenarnya adalah terdiri atas 2, ya. Ada namanya RUPS tahunan yang rutin dilaksanakan sekali dalam 1 tahun. Biasanya paling lambat 6 bulan setelah PT tutup buku, ya. Jadi kalau 2020 sudah selesai, berarti bulan Juni 2021 sudah harus dilakukan RUPS. Itu bentuk contoh jangka waktu pelaksanaannya. RUPS wajib tahunan ini tadi seperti yang saya sudah sebutkan 6 bulan setelah tahun bukunya berakhir. Ya. Nah, kemudian di dalam RUPS harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan, ya, untuk menggambarkan sejauh mana PT sudah menjalankan kegiatannya dan mendapatkan keuntungan atau mungkin mendapatkan kerugian, ya. Nah, inilah yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemegang saham sebagai bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab peraturan, karena memang ini menjadi kewajiban PT untuk melaporkan tanggung jawabnya kepada seluruh pemegang saham. Kemudian ada lagi namanya RUPS yang lain, yaitu dalam keadaan luar biasa bisa saja dilakukan rapat umum pemegang saham, ya, tanpa ada batasan waktu, ya. Ini biasanya terjadi kalau ada hal-hal yang genting yang hanya bisa dilakukan lewat RUPS. Contohnya misalnya adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh direksi yang bisa mengancam eksistensi perseroan, sehingga harus dilakukan rapat umum pemegang saham dengan agenda mungkin mengganti pengurus dan lain sebagainya. Ya. Nah, orang yang paling bertanggung jawab menyelenggarakan RUPS itu adalah direksi, kecuali kalau dia dianggap tidak cakap, maka bisa dilakukan oleh pihak yang lain, bisa komisaris atau bisa pemberes yang kita sebut dengan istilah kurator, ya, yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menyelenggarakan proses RUPS tersebut. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan RUPS ini, ya, diselenggarakan dilakukan atas
permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang mewakili 10% dari saham yang dia miliki. Jadi misalnya ada satu orang pemegang saham yang menguasai saham perseroan lebih dari 10%. Ini juga disebut dengan istilah pemegang saham mayoritas. Maka orang ini punya hak yang diatur dalam undang-undang, dijamin untuk boleh mengajukan untuk dilaksanakannya RUPS. Atau bisa juga secara bersama-sama beberapa orang, tapi dengan jumlah bersama-sama itu memenuhi 10% dari total seluruh saham yang ada. Itu juga boleh ya. Misalnya 10 orang dari total itu bergabung, kalau dihitung sahamnya sudah cukup lebih dari 10%. Nah, bisa juga dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris ya, selaku pengawas ya. Ini kemudian bisa juga dilakukan oleh Dewan Komisaris, kemudian ini juga menjadi kewajiban direksi ya. Kalau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan dapat mengajukan permohonan pada ketua pengadilan. Jadi atas perintah pengadilan juga bisa dilakukan RUPS ketika ada hal-hal yang bisa merugikan pemegang saham ya selaku pemilik modal. Nah, Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengarkan dan memanggil pihak-pihak terkait, barulah menetapkan izin untuk menyalurkan RUPS apabila secara nyata telah terbukti ya bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon RUPS memiliki kepentingan yang wajar untuk dilakukannya RUPS. Ya. Ini masih terkait dengan penetapan pengadilan. Kita lanjut ya. Ada hal yang penting dalam RUPS yang ingin saya jelaskan di sini. Nah, ini ya antara lain. Jadi setiap pemegang saham itu memiliki hak suara. Jadi setiap lembar saham itu adalah dihitung satu suara, ya, kecuali ada pengaturan lain. Ya. Nah, hak suara tersebut tidak berlaku jika saham perseroan dikuasai oleh perseroan sendiri. Ya. Ada saham-saham juga yang sebenarnya bukan dimiliki oleh pemegang saham, tetapi dimiliki oleh perseroan. Tidak berlaku juga untuk saham induk yang dikuasai oleh anak perusahaannya. Ya. Perusahaannya biasanya cabang dari perusahaannya. Tidak berlaku juga untuk saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung telah dimiliki oleh perseroan. Ya. Jadi ada batasan-batasan di dalam pelaksanaan ini. Oke, saya lewatin saja dulu ini. Saya ingin masuk ke bagian berikutnya ya. Jadi, ini yang berikutnya yang ingin saya mau jelaskan yaitu tentang ketentuan quorum. Jadi quorum ini adalah nilai yang telah ditetapkan untuk melaksanakan RUPS. Ya. Kalau quorum itu tidak terpenuhi, maka RUPS-nya ditunda, kemudian dilakukan pemanggilan kembali. Nah, di sini keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apakah dimungkinkan dilakukan secara voting? Ya, bisa saja setelah musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi. Dalam hal berdasarkan keputusan musyawarah, kalau tidak tercapai, barulah keputusan diambil setelah disetujui lebih dari setengah dari total jumlah suara yang hadir ya. Ini yang dimaksud quorum. Jadi untuk menjalankan RUPS itu hanya bisa dilakukan kalau sudah disetujui lebih dari setengah dari total seluruh pemegang saham yang ada. Ya. Nah, kemudian untuk perubahan anggaran dasar, ya, ini tadi kita kembali dulu ke slide yang tadi. Nah, di sini ya, jadi
untuk perubahan anggaran dasar, maka harus hadir minimal disetujui 2/3 dari seluruh pemegang saham. Ya. Nah, quorum ini ada dua macam, ada quorum untuk pelaksanaan RUPS dan ada juga quorum untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi di sini contohnya misalnya, kan RUPS itu ada beberapa macam jenisnya. Ya. Ada RUPS untuk yang dilakukan secara rutin 1 kali dalam setahun. Ada RUPS dilakukan dalam rangka merubah anggaran dasar, ya. Ada RUPS dilakukan dalam kaitannya dengan merger, konsolidasi, akuisisi, peleburan, ya, pencampuran perusahaan, penyatuan perusahaan. Itu juga ada forumnya, ya, yang beda dengan forum yang lain. Nah, contohnya di sini kalau untuk merubah anggaran dasar maka forum RUPS-nya itu 2/3. Apa artinya 2/3? Itu artinya kalau seluruh pemegang saham yang hadir sudah setuju 2/3 untuk dilakukan RUPS, maka RUPS sudah bisa dijalankan. Kalau belum cukup, belum bisa. Kemudian apa artinya paling sedikit 2/3 setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan untuk pengambilan keputusan. Jadi setelah RUPS dilaksanakan, setiap keputusan yang akan diambil itu kan harus meminta persetujuan dari seluruh pemegang saham. Kalau dalam mengubah anggaran dasar belum disetujui 2/3, maka belum bisa diputuskan. Ya, jadi ini maksudnya. Jadi forum ini sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan RUPS. Nah, kalau misalnya sudah diundang mereka yang hadir dalam RUPS, tapi yang hadir nilainya masih belum quorum, ya, di bawah standar aturan yang ditetapkan. Maka boleh ditunda dan dilakukan lagi pemanggilan untuk RUPS kedua. Ya. Nah, biasanya kalau tadi terkait dengan perubahan anggaran dasar, yang 2/3 tadi, untuk pemanggilan kedua ini komposisi quorumnya sudah berubah menjadi 3/5, tetapi pengambilan keputusannya tetap 2/3. Ya, jadi kalau PT akan melakukan RUPS dalam kaitannya dengan merubah anggaran dasar, ini tadi ya. Jadi di awal itu kalau quorumnya terpenuhi itu 2/3, 2/3. Kalau pemanggilan kedua itu sudah berubah menjadi 3/5 dan 2/3. 3/5 untuk RUPS-nya, 2/3 untuk pengambilan keputusannya. Nah, ini ada rumusnya kalau kita lihat nanti, ya. Jadi ada beberapa di sini. Seperti ini, ya. Jadi quorum, apa itu quorum? Batas nilai yang ditetapkan untuk menentukan apakah RUPS dapat dilaksanakan atau pengambilan keputusan dapat dijalankan. Nah, ini rumusnya, ya. Ini bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di pasal 85 ke atas, ya, tentang pembahasan RUPS. Nah, dari situ kita sederhanakan menjadi begini. Jadi pemanggilan pertama penetapannya lebih dari 1/2, keputusannya juga lebih dari 1/2. Kemudian pemanggilan kedua 1/3 dan keputusannya lebih dari 1/2. Ini untuk RUPS tahunan, ya, RUPS biasa yang harus dijalankan 1 kali setahun. Kalau perubahan anggaran dasar beda lagi quorumnya, ya, 2/3 dan keputusannya juga 2/3. Ini tadi yang kita sebut. Pemanggilan kedua 3/5 dan keputusannya 2/3. Terkait dengan merger, lain lagi komposisinya. Ini beda-beda, ya, disesuaikan dengan aturannya. Kemudian organ yang kedua adalah direksi. Orang yang paling bertanggung jawab menjalankan perseroan baik keluar maupun ke dalam. Ya. Biasanya direksi ini adalah jamak, ya. Jadi dia terdiri dari direktur-direktur di dalamnya dan dipimpin oleh satu orang direktur utama. Ya, jadi direksi itu jamak, ya. Kemudian tugasnya secara kolegial, artinya bertanggung jawab secara bersama-sama oleh masing-masing anggota direksi. Ini
terkait dengan direksi. Tugas dan tanggung jawabnya menjalankan perseroan ya sampai mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu laba. Ya. Nah, kewajibannya ada 3 di sini ya, yang berkaitan dengan perseroan, berkaitan dengan RUPS, dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan pemegang saham. Nah, kemudian hak direksi mewakili perseroan di dalam pengadilan maupun di luar, memberikan kuasa kepada pihak lain, dan lain-lain seterusnya. Ya. Nah, tapi seperti yang saya katakan, direksi lah orang yang paling bertanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS. Ya. Nah, jadi berakhirnya tugas direksi jika jangka waktunya sudah habis dalam akta pendirian atau diberhentikan karena sesuatu hal ya, tapi tetap diberi hak untuk membela diri agar supaya tidak dihentikan secara sewenang-wenang. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu komisaris bisa bertindak sebagai pengurus ya jika ada hal-hal yang menyebabkan pengurus tidak bertanggung jawab dan dicabut haknya sebagai pengurus. Jadi komisaris sebagai pengawas ini bisa bertindak mengantisipasi kekosongan pengurus gitu ya untuk menggantikan pengurus sementara. Nah, tapi ini hanya bersifat sementara ya. Kemudian ini yang berikutnya yang penting juga adalah tanggung jawab secara pribadi dari direksi. Jadi direksi itu organ dalam perusahaan yang tanggung jawabnya bisa saja tidak terbatas sampai pada harta pribadi. Ya. Jadi kalau dia tidak hati-hati, maka dia juga bisa beresiko harta pribadinya disita untuk membayar utang perseroan. Jadi dalam hal direksi juga minimal 2 orang pendirinya ya. Dan tanggung jawabnya solider, tanggung-menanggung. Satu yang berbuat, yang lain ikut bertanggung jawab. Nah, persoalan tanggung jawab ini selama direksi bisa menggunakan haknya dan membuktikan bahwa itu bukan karena kesalahannya, maka dia juga dibebaskan dari tuntutan. Tidak ada alasan pemaaf yang kalau itu bisa dibuktikan ya hakim akan menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah Dewan Komisaris. Jadi tugas utamanya ada 2 sebenarnya sini, melakukan pengawasan atas pekerjaan direksi dan memberi nasihat aja kepada direksi kalau dia ada baik ada masalah ataupun tidak ada masalah ya. Kemudian komisaris itu diangkat ditetapkan dalam RUPS. Nah, kalau komisarisnya juga memiliki saham, maka saham itu harus dilaporkan baik di dalam perseroan maupun di luar perseroan untuk memastikan gitu ya. Nah, kemudian untuk menjadi Dewan Komisaris itu ada kriterianya, ya, persyaratannya. Biasanya yang jadi komisaris ini adalah mantan-mantan direksi pada periode sebelumnya ya, yang diangkat, yang tentunya punya kredibilitas, punya catatan positif yang baik bagi perseroan. Kewajibannya mengawasi, memberi nasihat, dan melaporkan tentang kepemilikan saham. Kewenangannya ya memberhentikan direksi, jadi bisa direksi diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Kemudian jika berhalangan, maka dia juga bisa bertindak sebagai direksi. Kemudian meminta keterangan pada direksi. Bahkan dalam kewenangan pemeriksaan bisa memeriksa ruangan tempat di mana diduga ada bukti-bukti yang kuat. Ya. Jadi Dewan Komisaris ini akan berakhir sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau RUPS menghentikan sementara waktu yang disebabkan karena
sesuatu hal ya, apalagi kalau terbukti melakukan pelanggaran. Ya. Nah itu ya. Dewan Komisaris juga bisa dituntut sampai pada kondisi di mana harta pribadinya bisa menjadi jaminan. Ya. Kalau dia juga ikut bertanggung jawab secara pribadi. Ya, antara lain tugas dan tanggung jawab direksi komisaris. Ya. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah pembubaran. Pembubaran PT ini ada 3 macam ya, bisa karena keputusan RUPS, yang kedua jangka waktu berdirinya habis, dan yang ketiga dibubar paksa oleh pengadilan. Ya. Di sini ada istilah pembubaran, likuidasi, kepailitan, moratorium, pemberesan yang terkait dengan bubarnya perseroan. Ya, ini. Kepailitan, kemudian moratorium, ini penghentian sementara, pemberesan, ini lanjutan dari keputusan pembubaran likuidasi, dilakukan pemberesan usaha. Bubar melalui RUPS ya. Oke. Jadi biasanya ketika dia akan bubar, makanya status perseroan itu berada dalam tahapan likuidasi. Ya, jadi kalau sudah masuk pada status seperti ini, maka tidak boleh lagi perseroan melakukan kegiatan selain kegiatan dalam rangka untuk pembubaran. Ya, makanya surat-surat yang diterbitkan semua harus ada catatan di situ dalam likuidasi, dalam likuidasi, dalam likuidasi. Sehingga orang yang berhubungan dengan PT bisa tahu bahwa perusahaan ini sedang dalam proses pembubaran. Ya. Ini juga untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang punya kepentingan terkait dengan utang dan lain-lain. Ya. Nah, ini. Jadi prosedurnya juga sama ribetnya dengan pendiriannya. Ya. Tidak ada proses pendaftaran, ya, diumumkan dalam berita negara, bahkan dalam 2 surat kabar, kemudian menyampaikan pembubarannya kepada menteri, kemudian proses bisnisnya dihentikan dan seterusnya untuk diproses gitu ya. Kemudian semua kekuasaan direksi akan beralih ke likuidator atau pemberes dan seterusnya. Kekuasaan EPS tetap dibekukan kecuali dalam hal laporan yang akan diberikan oleh likuidator kepada RUPS ketika perusahaan telah selesai dibubarkan. Nah, kemudian apa tugas likuidator? Ya, di sini banyak ya, mendaftarkan, mengumumkan ya, dalam kaitannya dengan proses pemberesan penutupan perseroan. Nah, di sini banyak ya, masih tugas likuidator ya. Terakhir nanti hasil pembubarannya diumumkan dalam berita negara dan 2 surat kabar yang berlaku nasional di Indonesia. Oke, saya kira itu materi kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi untuk menjelaskan materi tentang yayasan dan satu lagi tentang koperasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.